Ora iso dadi pengayom, isone mau minta diakui jadi orang, padahal dia itu bukan wong tapi bangkong. Apa? Coba dilihat. Kalau Allah katakan kami selamatkan kalian, buktinya diselamatkan apa tidak orang-orang yang seperti itu? Selamatkan. Tapi yang dimaksud kami selamatkan adalah Musa dan teman-temannya Musa alaihis Salam. Orang baik tetap dilindungi oleh Allah, orang bersabar tetap Allah lah pelindungnya. Orang baik tetap ditolong oleh Allah, orang sabar Allah lah penolong. Allahu hasbi, Allah penolongku. Hasbi man lam yajal hasbi. Dengan Allah penolongku selamanya, Allah penolongku. La ilaha illallah. Lam tajal hasbi, senantiasa Tuhan penolongku, Allah penolongku. Jangan takut. Tegakkan kebenaran, perjuangkan keadilan, kebenaran dan keadilan kau perjuangkan semampu. Pak, kok tinggi sekali ngomongnya? Saya ini kan sedang ada di PNS Maunatul Mubarak. Justru kau di PNS Maunatul Mubarak supaya memorimu itu bangkit. Kenapa dan kemana kalian? Kenapa kau diam di PNS Maunatul Mubarak? Kenapa kamu masih saja belum bangkit? Karena kau terus masih mengikuti syarat yang sekian lama lemah, syarat yang sekian lama terilusi, syarat yang sekian lama terprovokasi oleh nafsu, syarat yang sekian lama putus. Tapi kau nak, kenapa Pak katakan ini? Kau punya hak, siapapun punya hak. Kalian anak Adam apa anak ayam? Adam. Semua anak Adam punya hak, kecuali anak ayam. Meski kau bilang orang yang sudah tidak ingat siapa dirinya sampai telanjang pun dia juga tidak tahu, dia juga punya hak sebagai bangsa Indonesia, dia juga punya KTP, dia juga punya tanda penduduk, dia juga masuk dalam sensus, dia juga berhak menikmati kekayaan Indonesia. Jangan pernah, wahai orang penguasa, memandang rakyatmu itu rendah. Kau akan jadi penguasa yang otoriter. Wahai para penguasa, jangan pernah kau memandang rakyatmu itu adalah orang jelata. Kau punya kewenangan. Kalau pandanganmu seperti itu, kau akan menjadi orang yang sewenang. Kau akan mewarisi karakter kekuasaan Fir'aun dari 1400 tahun yang lalu sebelum Masehi. Maka Allah katakan orang-orang yang seperti itu di zaman Fir'aun, pengikut-pengikutnya Fir'aun, setelah aku disiksa Fir'aun, aku ikut Musa, aku susah secara ekonomi, aku diblokir ekonomiku. Karena siapa yang tidak mengikuti aturan Fir'aun, platform aturan main Fir'aun, semuanya akan dipanggil oleh Fir'aun lalu kemudian disiksa, dimasukkan penjara, ditanya, dikonfirmasi lagi, kamu ikut aku apa ikut Musa? Kalau dia bilang ikut Musa, wassalam, gelundung langsung kepalanya dengan al-guju-nya yang membawa pedang tajam seperti silet. Sekarang kalian berada dalam Darussalam. Apa? Darussalam. Darun artinya apa? Negara. Salam artinya apa? Damai. Tapi kedamaian negara ini kalian yang punya tanggung jawab. Karena orang yang sudah umur 60, 70, 80 tidak akan pernah muda lagi. Kalian umurnya baru masa muda. Mungkin 10 tahun, 20, 30 tahun, jawabannya adalah kalian. Jawabannya siapa? Anakmu? Anak muda. Teruslah kaji, teruslah kau belajar. Jangan pernah biarkan ketidakadilan merayap di permukaan bumi. Jangan kau biarkan banyak orang-orang yang sarafnya putus karena tertekan oleh keadaan-keadaan ketidakadilan. Akhirnya anak-anak muda banyak korban. Setelah korban tidak mau tahu orang yang mengorbankan, pendaliman di mana-mana secara sistematis.
bahkan itu dilakukan secara struktur, anggap dia ingin hidup sendiri, ingin kuasa sendiri. Apakah dikira Tuhan itu tidak melihat? Apa dikira Tuhan itu buta? Tidak. Kalau hari ini pejuang keadilan mati, besok akan tumbuh. Mati satu, tumbuh seribu. Itu pasti. Jangan pernah kalian berpikir bahwa keburukan itu akan abadi. Justru kebenaran itulah yang akan abadi. Belajar dari ayat ini nanti, bahwa Tuhan pasti akan menyelamatkan Musa dan tentaranya. Artinya Tuhan pasti menyelamatkan kebenaran dan keadilan. Allah firmankan, Allah kasih kabar bahwa Fir'aun membunuh bayi laki-laki yang lahir. Itu menggambarkan bahwa kekuasaan yang otoriter sewenang, bahkan dia menginjak-injak ke manusia. Kan jadilah orang yang terus tidak pernah henti-hentinya belajar tentang kasih sayang. Jangan pernah kau putus asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lijami'il muslimin. Amin. Al-Baqarah ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzabi yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Yasumunakum su'al adzabi yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim.
Wa id faradna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun. Wa id faradna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Perhatikan artinya. Wa idh najjaynakum. Ketahuilah ketika kami telah menyelamatkan kamu sekalian. Min ali fir'auna dari tentara-tentaranya Fir'aun. Yasumunakum. Mereka menimpakan kepadamu sekalian. Su'al adabi kepada adab yang buruk. Yudabbihuna mereka tega menyembelih. Abna'akum kepada anak-anak laki di antara kamu sekalian. Wa yastahyuna dan mereka menghidupi. Nisa'akum kepada anak perempuan di antara kamu sekalian. Wa fi dzalikum di dalam yang sedemikian itu. Bala ummir rabbikum. Adalah bala dari Tuhan kamu sekalian. Adimun yang agung. Wa in faraqna. Dan ketahuilah ketika kami memisah. Bikum kepadamu sekalian. Al-bahra kepada sebuah lautan. Fa'anjayna maka kemudian menyelamatkan kami. Kepadamu sekalian. Wa aghraqna dan menenggelamkan kami. Ali Fir'auna kepada pasukannya Fir'aun.
pada pasukan-pasukannya Firaun. Wa antum, padahal kamu sekalian, Wa antum, padahal kamu sekalian, tanzuruna, melihatnya. tanzuruna, melihatnya. Wa id wa'adna, dan ketahuilah ketika kami menjanjikan Wa itu anak tahulah ketika kami menjanjikan Musa kepada Nabi Musa Musa kepada Nabi Musa arba'ina lailatan, selama 40 malam. arba'ina lailatan, selama 40 malam. Summa takhatum, kemudian menjadikan kamu sekalian. Summa takhatum, kemudian menjadikan kamu sekalian. Summa takhatum, kemudian menjadikan sesembahan kamu sekalian. Summa takhatum, kemudian menjadikan sesembahan kamu sekalian. Ijla, kepada patung pedet emas. Al-Ijlah, kepada patung dari emas. Mimbatihi, dari setelahnya itu. Min ba'dihi, dari setelahnya itu. Wa antum zalimun, Wa antum dhalimun, dan kamu sekalian orang-orang yang menganiaya. dan kamu sekalian orang-orang yang menganiaya. Summa afauna, kemudian memaafkan kami. Summa afauna, kemudian memaafkan kami. Ankum, dari kamu sekalian. Antum, dari kamu sekalian. Mimba tidalika, dari setelah itu. Nimba dzalika, dari setelah itu. La'allakum, agar kamu sekalian. La'allakum, agar kamu sekalian. Tashkuruna, itu pandai bersyukur. Tashkuruna, itu pandai bersyukur. Maha benar Allah dari segala firman, menjelaskan tentang histori yang terkenal dan siapapun tahu sejarah ini, yaitu sosok yang terkenal di 1400 tahun yang lalu sebelum tahun Masehi. Dia sangat terkenal di kalangan agama Samawi atau terkenal dengan agama Ibrahimiyah. Apa? Agama Ibrahim. Mereka orang yang diberikan oleh Allah kekuatan yang sangat luar biasa. Dia juga diberikan oleh Allah satu kekuatan hati, mental, yang dalam sejarah sampai sekarang belum ada seperti dia, yaitu Nabi Musa alaihis salam. Siapa? Nabi Musa alaihis salam. Allah berfirman mengingatkan kepada kita, yaitu sosok orang yang sangat berani, sosok manusia yang sangat berani. Kenapa dia dibilang sangat berani? Kalau orang penantang itu kata lain dari orang yang berani. Kalau nantang sesama manusia masih bagus, masih biasa. Atau nantang Tuhan juga masih biasa. Yang parah dia adalah mengaku sebagai Tuhan. Siapa dia? Fir'aun. Laknatullah alaih. Karena dia membayangkan dengan harta benda dia akan menjadi terhormat, lalu akan menjadi kuat. Dengan harta dia akan dihargai orang. Dengan harta benda dia akan menjadi kuasa, mengatur siapa saja bisa, lalu digerakkan dengan uangnya. Dia berpikirnya waktu masih melarat seperti itu. Lalu terus dia merengek-rengek kepada Tuhan agar kemiskinan berubah menjadi kekayaan. Cara saiki iku wong ra duwe taruhlah adol bakso, etok-etoke rakyat Indonesia ini nah, biasanya ono wong ketok lemah ngono calon DPR dipilih meski tanpa modal uang. Lah akhirnya jadi DPR. Jadi DPR sugih mungkin karena hasilnya korupsi jadi orang kaya. Lama-lama dia jadi presiden. Jadi presiden otoriter. Dari tukang bakso sampai DPR sampai jadi presiden. Kaget mau tukang bakso jadi presiden. Loh kok kaget Pak? Ya, asalnya miskin jadi kaya.
asalnya rakyat jelata jadi penguasa tingkat tinggi, itu mengganggu iman. Maka ayat ini membicarakan tentang otoritas yang otoritariannya adalah sangat otoriter. Tirukan, otoritas yang otoritariannya sangat otoriter. Kekuasaan yang kekuasaannya adalah mentang-mentang kuasa. Itu simbol Fir'aun. Simbol Fir'aun. Apakah kalian pernah pengalaman melihat orang-orang yang ciri-ciri seperti ini? Pernah, Pak? Siapa? Tetangga saya, Upama. Semula dia itu dulunya orang tidak punya rumah, tidak punya apapun, tidak punya. Tiba-tiba punya tanah secengkal payu kapling. Dapat uang 100 juta lalu dikembangkan dengan usahanya menjadi orang paling kaya di kampung saya. Sekarang sombongnya minta ampun. Nah itu mewarisi karakter Fir'aun. Kata Allah, orang miskin itu susah kalau dikasih kaya. Mendingan orang kaya jadi miskin. Bisa masuk PRS Maunatul. Ya apa tidak? Tahulah, orang miskin itu susah. Kalau jadi orang kaya, bisa kena imannya. Iman yang semula kuat waktu miskin, dia sering pergi ke musola, ke masjid, sholatnya rajin, ramah, rendah hati sesama teman. Begitu kaya, dia bahaya enggak miskin jadi kaya? Kadang-kadang bahaya. Tapi lebih parah kalau orang kaya jatuh miskin. Bisa masuk PRS Maunatul. Semuanya serba ada. Ingin makan bisa beli, ingin bakso bisa beli, ingin sate bisa beli, ingin bangun rumah, uang banyak, ingin beli mobil yang mewah, beli mobil, uang banyak, ingin beli tanah, dia beli. Semuanya serba bisa. Begitu jatuh miskin, kena syaratnya. Jatuh miskin kena masuk kemana? Kalau disuruh milih dua-duanya, kalian milih yang mana? Miskin jadi kaya, sombong, dan kemudian imannya terdampar. Semula sholat tidak sholat, semua dia rendah hati jadi sombong. Semula dia orangnya itu rajin beribadah menjadi merasa orang tercukupi tanpa ibadah. Dengan orang kaya jatuh miskin dan kemudian kena syaratnya lalu dia stres, disebut bekas orang kaya. Singkat ceritanya, kalian ingin jadi bekas orang miskin apa bekas orang kaya? Bekas orang kaya apa bekas orang miskin? Berarti jadi kaya. Tapi kaya sombong. Maka orang-orang miskin, saya umumkan kepada yang miskin-miskin ini, gitu. Yang tidak miskin tidak termasuk terima pengumuman saya. Agar kalian siapkan diri kalian, pantaskan kalian berubah menjadi orang kaya. Sebab ada orang kaya yang tidak pantas. Semula miskin, dia penurut, bahkan nurut dalam, saking penurutnya, gitu. Lama-lama jadi kaya. Setelah kaya, sama sekali bikin tidak enak hati sesama. Kenapa? Sombongnya luar biasa. Maka kita umumkan, wahai orang-orang miskin, karena hidup ini berputar, bagi yang sekarang miskin, kalian akan diputar menjadi kaya. Siapkan dirimu menjadi orang kaya. Kalian miskin apa kaya? Kalau kaya sebentar lagi akan miskin. Kalian miskin apa kaya? Berarti sebentar lagi kaya. Pantes potongannya wedon.
gitu. Delok wajah itu wis ketara. Asline ora usah tak takoni miskin mau kaya wis ngerti aku. Apa meneh sing ngarep dhewe iki? Sapa jenenge? Andi. Di apa sing jenenge miskin kok? Enggak tahu. Terus siapa meneh iki? Iki siapa tengah iki sing pisan? Kamu rela dengan keadaan seperti ini? Kamu miskin apa kaya? Miskin. Kamu rela? Kamu rela? Kalau rela kau pantas jadi orang kaya. Kalau kamu tidak rela dengan kemiskinan ini, kau akan lama menunggu kekayaan sampai mau datang. Berarti orang itu oke. Berarti terlalu lama. Maka dulu Nabi Musa pernah ditanya dua orang, yang satu miskin, yang satu kaya. Yang miskin tanya, wahai Tuhan Musa, saya datang ke sini ada maksud dan tujuan. Sampaikan kepada Tuhanmu agar doaku dikabulkan. Aku minta kaya karena aku hidup hanya sebatang kara dan hanya punya katok siji klambi siji tok biji. Apa katok siji klambi? Jawab Nabi Musa, antaskurulillah. Hendaklah engkau bersyukur kepada Allah. Tuhan Musa, bagaimana aku bisa bersyukur kepada Tuhanmu sedang Tuhan memberikan aku hanya celana satu, baju satu. Kalau begitu dah miskin terus. Lalu kapan Tuhan mau mengkabulkan doaku? Itu kehendak Tuhan, sudah tak sampaikan. Mungkin setelah kau sampai mati, baru kau akan terima kekayaan itu. Kekayaan apa? Urusan Tuhan. Berarti artinya orang miskin yang tidak terima dengan kemiskinannya lalu dia tidak bersyukuri akan miskin selama-lamanya. Lalu datang orang kaya, Tuhan Musa, saya ini udah kerepotan sekali. Uang terlalu banyak, rumah terlalu banyak, tanah terlalu luas, sampai saya khawatir mengganggu ibadah saya. Sampai khawatir mengganggu ibadah saya. Tuhan Musa, tolong sampaikan kepada Tuhan agar saya dijadikan miskin saja. Kalau begitu jangan kau bersyukur kepada Tuhan. Kata Musa, apa? Jangan kau bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena orang kaya yang minta agar dilaporkan kepada Tuhannya Musa ini, dia minta kaya dimiskin. Kalau begitu, jawabnya Musa seperti apa? Jangan kau bersyukur kepada Tuhan. Lalu dia bilang, bagaimana aku tidak bersyukur kepada Tuhan sedangkan semuanya serba ada, uang tidak ada putus-putusnya, semuanya diberikan oleh Tuhan, seolah-olah aku tinggal diem saja, rizki datang sendiri. Bagaimana Tuhan Musa? Aku tidak bersyukur, hidupku selalu terus bersyukur kepada Tuhan. Oh, kalau begitu kau kaya selama lamanya. Paham sampean? Kau ingin jadi orang kaya? Ingin jadi orang kaya? Sekarang kau miskin? Sekarang hari ini okap miskin? ingin kaya. Bersyukurlah kepada Allah. Sekali lagi saya tanya, keadaan sampean ini miskin apa kaya? Kau ingin jadi orang kaya? Bersyukurlah kepada seperti Musa menjawab pertanyaan orang miskin yang agar melaporkan kepada Tuhannya Musa. Berarti kau pantas jadi orang kaya. Pantaskan dirimu menjadi orang kaya. Apa kalian merasa pantas jadi orang kaya? Kau minta jadi orang kaya? Saya tidak pantas. Tidak pantas kau minta, nanti bahaya itu. Bisa menjadi orang kaya yang lucu. Ada orang yang lucu. Wong orang pantas kan lucu. Banyak kan orang kaya yang lucu itu. Bagaimana tidak lucu? Mobil siapa beli? Aku punya dong. Rumah siapa yang bikin? Saya yang bikin. Itu uang dari mana? Ya dari usaha saya. Tuhanmu di mana? Saya tidak punya Tuhan.
Lucu. Dia diberi Tuhan, merasa dia mensampaikan Tuhan, semuanya diberikan rizki dari Tuhan, tetapi dia bilang tidak punya Tuhan. Dulu waktu miskin dia sholat, waktu miskin dia pergi ke masjid dan ke musola, waktu miskin dia ramah tamah, andap asor, tawadhu sesama teman baik. Waktu begitu kaya dia mensampingkan Tuhan, dia bilang tidak ada Tuhan. Aneh, orang kaya yang aneh. Kok semakin kaya, semakin banyak dilulu oleh Gusti Allah, semakin gak pantas. Kenapa? Setiap orang dihina, setiap orang ditantang, karena aku punya uang. Itu karakternya siapa? Fir'aun memang sudah mati, tapi sifat dan karakternya terus akan mengalir sampai hari kiamat. Bukan saja masuk pada hati nurani dan karakter orang-orang kafir, tetapi masuk pada orang-orang yang menyatakan dirinya orang Islam. Di kalian dulu kaum miskin, gelipotan kemana saja, sampai kamu bolak-balik cari dukun supaya dukun bisa memberi doa untuk kaya. Kamu pergi ke Gunung Kidul, sampai ke Gunung Kidul capek, tidak mandi, lu ngoreng gunung lor, bareng gunung lor capek gak mandi, lu ngoreng segoro kidul, neng kono seminggu, jadi ini nunggu Nyiroro Kidul gak teko-teko, bingung, turun neng Gunung Kawi, sampai bingung cari kekayaan. Akhirnya ketemu tuyul, jebul tuyulnya keliru. Tuyul bencong. Orang iso golek duit. Jadi orang itu terilustrasi, tergambar oleh nilai harta, yang sebenarnya harta dan kekayaan adalah ilustrasi, tipuan panca indera atau bersifat fata morgana. Begitu Allah ambil sedikit saja pusatnya kenikmatan seseorang, kau tidak akan pernah merasakan betapa nikmatnya dunia. Ya, persisnya kayak orang tidur di atas kasur tingkat 7 tapi sakit gigi. Bagaimana? Bisa merasakan apa tidak? Bagaimana kalau kalian punya istri cantik tapi burung kamu tidak bisa manggung? Sama saja. Bagaimana kamu punya rumah besar sementara kamu punya sakit stroke? Sama-sama. Maka yang penting adalah kalian beriman. Yang kedua sehat. Yang ketiga semangat masih terus ada. Yang keempat semangat berspiritual, semangat berikhtiar, semangat berusaha, jangan pernah patah. Kalau kamu sakit berusaha untuk sehat. Kalau kamu miskin berusaha untuk menjadi orang yang cukup. Kalau kamu tidak punya berusaha untuk menjadi orang yang punya. Kalau kamu kurus, kurang terima dengan keadaan kurus, berusahalah untuk jadi gemuk, makan yang banyak siang malam sesuai apa yang kau inginkan. Semangat yang kau bawa akan menjadi kenyataan, tetapi ridho Allah belum tentu. Kau berangkat dari mana? Dari niat. Niatmu apa? Niatku lurus, ingin jadi gemuk. Wah, sekarang sudah gemuk, bener tak? Gemuk, pantatmu itu mobrok-mobrok kayak gitu, jalanmu itu kayak sapi. Gemuk, bingung dia setelah gemuk. Kenapa? Dibawa ke dokter karena kolesterol. Dia bilang kalau miring ke kanan, katanya ngelembrek ke kanan. Kalau miring ke kiri, ngelembrek ke kiri. Orang bingung ke, kurus minta gemuk, setelah gemuk minta sekarang minta kurus lagi. Setelah digemuk, kemudian lagi berusaha kurus, tidak makan 40 hari. Akhirnya mati. Akhirnya dalam hidup ini tidak jadi nikmat. Maka kalian jangan jadi orang bingung. Kau jangan khawatir, kau harus percaya kepada sunatullah. Apa itu sunatullah? Hidup ini tidak terlepas dari kausaliti, sebab dan akibat. Rotasi kehidupan dunia seperti bola yang berputar.
Hari ini kau miskin, nasib ke depan kau akan menjadi orang yang kaya karena kau semangat Hari ini kau bodoh, kau sedang berusaha berikhtiar belajar, ke depan kau akan menjadi jawaban. Tantangan masa depan akan menjawab dengan pengetahuan menjadi orang yang tahu. Kalian jangan jadi mantan orang pintar. Kalian jangan jadi mantan orang apa? Kalian jangan jadi mantan orang alim. Kalau mantan orang pintar itu jadinya apa? Gok. Wes tau pintar terus gok. Soalnya mlebu PRS mau natul. Biar iki to, wong iki. Biar iki kiai gede. Lah saiki kok sing gede. Kamu guru kurang alim, bawa tas bebe, nggak coba kewajiban wis kaji ping 3. Saya kok seni PRS mau ngatur ngebari lagu jenenge mantan orang alim. Baju nih, betul? Kalian seneng jadi mantan kiai apa mantan gali? Mantan gali apa mantan gali be? Mantan santri jadi gali, mantan gali jadi santri. Dan pilih sing Elendi. Mantan gali. Setidaknya yang sudah masuk di PRS menjadi gali top. Maka ketahuilah kami telah selamatkan kalian dari ketegangan, dari kedaliman, dari penindasan Fir'aun dan bala tentaranya. Kalau hari ini kau merasa terdalimi dengan keadaan, terdalimi dengan ekonomi, terdalimi dengan situasi politik, terdalimi dengan keadaan apapun, baik yang berhubungan dengan mulut maupun berhubungan dengan kantong kalian secara ekonomi, kalian jangan cepat menyikapi. Sepertilah Nabi Musa alaihis salam, dia bersabar. Apa? Dia bersabar. Apa? Sabar. Sabar yang berpengetahuan dan pakai sistem. Polanya adalah politik will. Apa? Political will. Apa? Political will. Politik yang baik. Ya sebenarnya ikuti saja. Katanya ada COVID, ikuti saja. Ada prosedurnya, ada aturannya, disebut dengan protokol kesehatan. Ikuti saja. Jangan jadi pembangkang. Secara ekonomi itu akan berdampak besar, secara universal, secara dunia akan kena dampak ekonomi. Semua orang ditutup, semua diatur, ditutup warungnya, ditutup tokonya dengan batas jam sekian, yang seharusnya rezekinya sekian berkurang sekian. Banyak hari ini orang yang tidak sabar kemudian menjadi masalah. Istri sama suami cari kerja sampai ke Jakarta tidak bisa pulang gara-gara karena COVID. Terus kemudian kirimkan uangnya, istri marah-marah uangnya pulang, mau hari raya papi. Ini mau beli baju, mau beli macam-macam. Ini kendilnya juga perlu buruk, bikin kopat, bikin macam-macam. Aku juga bikin, paling tidak ini pakai lipstick apa lipstick tuh harganya di sini sama di Jakarta tuh mahal di sini. Gitu? Kayak orang perempuan kalau apa namanya hari raya perlu kesana kemarin, ke uang cuma segini. Sama apa ndak tahu COVID? Ndak tahu kok COVID. Ini uang sulit. Aku dagang setiap hari di Jakarta, dagang buah. Biasanya bisa hasil satu hari 200.000. Sekarang cari 50.000 aja sulit. Masih dipotong makan 10.000, rokok 10.000. Tinggal 30.000. Yang 10.000 pakai kos. Tinggal 20.000. Yang 10.000 pakai air. Yang 10.000 pakai listrik. Masih ditembak lagi setiap hari orang datang minta. Kalau tidak tak kasih. Jadi aku punya hutang di Jakarta, Mak. Kalau begitu pegat saja, Pak. Gara-gara COVID pegat. Ini artinya apa?
kalian jadi orang jangan bingung. Sepertilah Nabi Musa alaihis. Musa bukan hanya sekedar kuat mental dan jiwanya. Musa bukan hanya sekedar orang yang terkenal sabar, tetapi dia juga tegas dan kuat. Apa? Dia pernah mukul orang yang sedang berkelahi, 1 kali mati. Apa? Pernah mukul orang, 2 orang, 1 kali mati. Yang satu dari Bani Israel, yang satu dipukul, tak mati. Wida batas tum jabwarin, pukul tak. Berarti kuat kan? Terkenal kuat. Dan dia orang hebat, ngangkat batu bongkahan besar, yang pada saat itu ada seorang pengembala, dan kemudian kambing-kambingnya itu haus, lalu diangkat. Kambing lebih dari 120 semuanya jadi kenyang. Keluar sumber mata itu Nabi Musa alaihis. Menantunya siapa Nabi Musa ini? Nabi Shoaib alaihis. Memang mantune Nabi Shoaib itu jos kuat awake, duwe keajaiban sejak kecil. Waktu kecil sudah hidupnya sudah jatuh bangun. Pas waktu kecilnya di masa itu musim paceklik, karena Fir'aun itu sangat luar biasa, dia takut dengan impiannya. Waktu itu Fir'aun mimpi kalau di Mesir itu semuanya kebakaran, kecuali rumah milik Bani Israil. Fir'aun ketakutan, lalu dia panggil tukang-tukang peramal, tukang-tukang sihir, suruh hadir semuanya, dikumpulkan, lalu ditanya, apa artinya saya mimpi ini? Lalu dijawab, kesimpulannya bahwa akan ada bayi laki-laki lahir yang akan menghancurkan kekuasaan Fir'aun. Takut. Lalu apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Lalu dia instruksikan kepada semuanya, dari mulai Satpol PP sampai polisi sampai tentara bekerja sama, pokoknya anak bayi lahir kok lanang pateni. Anggaplah seperti itu. Pasukan-pasukannya Fir'aun diinstruksikan agar kalau ada bayi laki-laki harus dibunuh. Karena apa? Dia tersugesti dengan mimpinya, lalu ditanyakan kepada paranormal menyimpulkan bahwa kalau ada bayi lahir laki-laki, kemungkinan yang akan menghancurkan kekuasaan Fir'aun. Quran disebutkan apa bunyinya? Yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Apa artinya? Yudabbihuna, mereka pada menyembelih. Mereka pada menyembelih abna'akum pada anak laki-laki dan kamu sekalian, dan membiarkan mereka bisa akum kepada anak perempuan kamu sekalian. Jadi kalau bayi lahir laki-laki semuanya dihabisi, dibunuh. Bayimu kamu matang berapa bulan? 4 bulan, tak tunggu 6 bulan, aku siapkan. Kamu berapa bulan? 7 bulan, tak tunggu lagi. Kamu berapa bulan? 9 bulan, takut tak ngewel. Sampai bayi ini karena takut ada Satpol PP masuk, Satpol PP-nya siapa? Fir'aun masuk dan ngewel gitu. Sudah 9 bulan bayinya lahir. Begitu lahir, dikira laki-laki, oh perempuan, enggak jadi. Mundur Satpol PP. Semuanya ini goncang, orang masyarakat semua pada takut kalau melahirkan bayi itu di masa periode mau lahirnya
Nabi Musa alaihissalam. Jadi keadaannya itu terpuruk kekuasaan waktu itu. Benar-benar tidak ada keadilan. Benar-benar cara berpikir kekuasaan adalah menentang kemanusiaan. Benar-benar waktu itu siapa yang kuasa adalah Fir'aun. Fir'aun adalah simbol kekuasaan terbesar. Siapa berani pasti mati. Seluruh orang-orang Mesir dijadikan budaknya. Yang nggak mau, nggak lama, nggak pakai menit, pasti mati. Itulah sejarah anak manusia, pernah terjadi seperti itu. Makanya kita bersyukur di Indonesia ini, walaupun ada satu dua kekuasaan yang disalahgunakan, walaupun ada satu dua kewenangan yang sewenang-wenang, itu wajar. Yang penting kalian terus berpengetahuan. Kalian lawan mereka ketidakadilan dengan pengetahuan. Kalian jangan diem, kalian jangan lolak, supaya mata kalian melihat, mampu mengambil kesimpulan. Telinga kalian mendengar, mampu mengambil konklusi dari situasi dan kondisi. Lalu Anda terus belajar dengan keadaan dan situasi. Ada waktu dan ruang saatnya kau nanti harus berjuang, hadapi demi keadilan dan kemanusiaan. Sama sekali simbol kekuasaan Fir'aun tidak ada kemanusiaan. Maka hari ini kekuasaan manapun yang tidak memanusiakan manusia adalah kekuasaan Fir'aun. Maka hari ini kekuasaan yang tidak sama sekali menerima kritik dan menerima masukan dari rakyatnya adalah kekuasaan Fir'aun. Karena waktu itu dikunci mulut, dibungkam mulut, siapa berani mati. Waktu zaman suara masih ingat, ada kuningisasi, ada golkarisasi, 3 kontestan. Pak masih ingat tahun 97, 98, bahkan Pak ikut berperang. Kalau saya cerita mungkin ngeri, mungkin kalau sampean tidak berani, mungkin sampean bagian dari mereka-mereka yang hidupnya jadi orang pengecut. Kalau demokrasi damai, keroyokan jadi imam masjid. Kalau demokrasi sedang bermasalah, semua tutup pintu di rumah. Apa? Kalau sedang ada masalah, dia tutup pintu di rumah. Tetapi kalau sedang damai, pergi ke masjid, keroyokan jadi imam. Ceritanya sampai ngeri, wong NU dulu. Keroyokan jadi imam masjid. Enak wis ora dadi imam. Akhirnya ngambek. Apa? Dia ini kini piro papat sing loro ngambek. Kiai ngambek. Lah sebabnya apa? Ora manku diem. Ora manku diem. Ono kiai kok ngambek ora manku diem. Ya Allah, lebih baik kau bodoh daripada kau mengaku orang pinter tapi mentalmu adalah mental yang tidak bisa diharapkan oleh manusia. Orang sudah di pengayom, isone mau minta diakui jadi orang, padahal dia itu bukan wong tapi bangkong, apa? Coba dilihat. Kalau Allah katakan kami selamatkan kalian, buktinya diselamatkan apa tidak orang-orang yang seperti itu? Selamatkan. Tapi yang dimaksud kami selamatkan adalah Musa dan teman-temannya Musa alaihissalam. Orang baik tetap dilindungi oleh Allah, orang bersabar tetap Allah lah pelindungnya. Orang baik tetap ditolong oleh Allah, orang sabar Allah lah penolong. Allahu hasbi, Allah penolongku. Hasbi malam yajal hasbi, dengan Allah lah penolongku selamanya. Allah penolongku, la ilaha lam tajal hasbi, senantiasa Tuhan penolongku, Allah penolongku. Jangan takut, tegakkan kebenaran, perjuangkan keadilan. Kebenaran dan keadilan kau perjuangkan semampu. Pak, kok
tinggi sekali ngomongnya. Saya ini kan sedang ada di PRS Maunatul Mubarak. Justru kau di PRS Maunatul Mubarak supaya memorimu itu bangkit. Kenapa? Dan kemana kalian? Kenapa kau diam di PRS Maunatul Mubarak? Kenapa kamu masih saja belum bangkit? Karena kau terus masih mengikuti syarat yang sekian lama lemah, syarat yang sekian lama terilusi, syarat yang sekian lama terprovokasi oleh nafsumu, syarat yang sekian lama putus, bahkan bahkan putus. Tapi kau nak, kenapa Pak katakan ini? Kau punya hak. Siapapun punya hak. Kalian anak Adam apa anak ayam? Adam. Semua anak Adam punya hak, kecuali anak ayam. Meski kau bilang orang yang sudah tidak ingat siapa dirinya sampai telanjang pun dia juga tidak tahu. Dia juga punya hak sebagai bangsa Indonesia. Dia juga punya KTP. Dia juga punya tanda penduduk. Dia juga masuk dalam sensus. Dia juga berhak menikmati kekayaan Indonesia. Jangan pernah, wahai orang penguasa, memandang rakyatmu itu rendah. Kau akan jadi penguasa yang otoriter. Wahai para penguasa, jangan pernah kau memandang rakyatmu itu adalah orang jelata. Kau punya kewenangan. Kalau pandanganmu seperti itu, kau akan menjadi orang yang sewenang. Kau akan mewarisi karakter kekuasaan Fir'aun dari 1400 tahun yang lalu sebelum Masehi. Maka Allah katakan, orang-orang yang seperti itu di zaman Fir'aun, pengikut-pengikutnya Fir'aun, setelah aku disiksa Fir'aun, aku ikut Musa, aku susah. Secara ekonomi aku diblokir ekonomiku. Karena siapa yang tidak mengikuti aturan Fir'aun, platform aturan main Fir'aun, semuanya akan dipanggil oleh Fir'aun lalu kemudian disiksa, dimasukkan penjara, ditanya, dikonfirmasi lagi, kamu ikut aku apa ikut Musa? Kalau dia bilang ikut Musa, wassalam, gelundung langsung kepalanya dengan al-guju-nya yang membawa pedang tajam seperti silet. Sekarang kalian berada dalam Darussalam. Apa? Darussalam. Darun artinya apa? Negara. Salam artinya apa? Damai. Tapi kedamaian negara ini kalian yang punya tanggung jawab. Karena orang yang sudah umur 60, 70, 80 tidak akan pernah muda lagi. Kalian umurnya baru masa muda. Mungkin 10 tahun, 20, 30 tahun jawabannya adalah kalian. Jawabannya siapa? Anakmu? Anak muda. Teruslah kaji. Teruslah kau belajar. Jangan pernah biarkan ketidakadilan merayap di permukaan bumi. Jangan kau biarkan banyak orang-orang yang sarafnya putus karena tertekan oleh keadaan-keadaan ketidakadilan. Akhirnya anak-anak muda banyak korban. Setelah korban tidak mau tahu orang yang mengorbankan, pendaliman di mana-mana secara sistematis. Bahkan itu dilakukan secara struktur. Anggap dia ingin hidup sendiri, ingin kuasa sendiri. Apakah dikira Tuhan itu tidak melihat? Apa dikira Tuhan itu buta? Tidak. Kalau hari ini pejuang keadilan mati, besok akan tumbuh. Mati satu, tumbuh 1000. Itu pasti. Jangan pernah kalian berpikir bahwa keburukan itu akan abadi. Justru kebenaran itulah yang akan abadi. Kejahatan, kekejaman, kedaliman, penindasan yang sudah tidak bisa dipikirkan lagi tingkat dan kelasnya, yaitu membunuh anak-anak barulah hanya karena satu alasan, takut kekuasaannya diturunkan.
Hanya satu alasan, takut kekuasaannya lepas. Hanya satu alasan, takut kekuasaannya dihancur. Padahal belum tentu, itu hanya mimpi. Dan itu mimpi adalah hanya satu sugesti. Dia panggil paranormal, dia panggil para dukun, para penebak-penebak lihai itu dipanggil semuanya. Dia bilang ada anak laki-laki yang akan lahir, yang akan menghancurkan kekuasaan. Lalu dia marah, panggil semuanya pasukan. Satpol PP panggil, polisi panggil, tentara panggil, semuanya kumpul. Kalau ada bayi lahir laki-laki, tanpa tanya, bunuh. Kalau perempuan, tidak usah. Coba, kalau Anda menghadapi situasi dan kondisi ini seperti Musa, kalian takut ya tidak? Kalian akan menjadi orang penakut, pemberani atau pengecut? Kami berharap menjadi pemberani. Dan itu sangat berat ujian. Musa menjadi target pencarian. Kalau sekarang mungkin menjadi apa? Orang dicari di polisi namanya apa? DPO, daftar pencarian cari di mana-mana. Musa tahu kalau hari ini akan ada satu masalah besar di waktu itu sejarahnya, karena Musa melerai satu orang dari Mesir, yang satu dari Bani Israel, lalu yang satu dipukul mati. Begitu Firaun mendengar, marah, padahal Musa adalah angkat anaknya Firaun. Dianggap Musa tanpa resmi dan legal, tanpa sepengetahuan raja, dia berbuat dan bertindak sendiri, main hakim sendiri. Lama Musa dengan sabar, terus sabar dia, dengan kata-kata yang indah, sering silaturahmi, sering berdebat, sering bermujadalah tapi bi-ihsan, sering diskusi, sering memberikan topik-topik sosial, topik-topik keadilan, judul-judul yang membicarakan tentang kehidupan manusia tapi yang berkemanusiaan, tentang keadilan, tentang persatuan, tentang sistem pemerintahan yang Allah ridhoi. Dia membicarakan tentang haramnya pendaliman, tentang bagaimana menyikapi sadisnya kekuasaan. Dia adakan semuanya, teman-teman. Lalu dia dibantah banyak orang. Musa terkenal pemberani, berani melawan ayah angkat. Istilahnya Musa itu terlalu kencang. Orang wani satu pun Musa malah saking boleh koncok. Semakin tahun tambah tahun, hari tambah hari, bulan tambah bulan, tahun tambah tahun, Musa pengikutnya semakin banyak. Meski dia dikejar-kejar, gimana dicari, dipublikasikan, kalau Anda menemukan Musa, ambil kepalanya, bawa ke sini, sekian mas akan aku kasih. Musa rupanya terus bermalam. Gimana itu anak? Sampai bingung. Dia mencoba, lalu dengar kalau siapa namanya? Firaun mendengar kalau Musa mau melarikan diri. Karena sudah masif, polisi nyari dia, Satpol PP nyari dia, tentara dipasang di perempatan lampu merah nyari dia. Anggaplah sekarang seperti itu. Seorang sudah tidak ada ruang untuk tempat istirahat Musa alaihi. Kalian kalau seperti itu, mengalami situasi seperti itu, kira-kira kencing di tempat apa enggak? Berani gak kira-kira? Takut, mengerikan. Zaman Soeharto itu ngeri juga kan? Kau tanda tangan ini enggak? Kalau kau tanda tangani ini tidak bunyi, tapi kalau kau tidak tanda tangani ini bunyi dan tidak meninggalkan saksi, tidak ada orang lain yang bisa jadi saksi.
97, 98. Arogansi, apa namanya? Arogansi dari Mesir ke Sam. Dia menginginkan cari aman. Dari mana? Dia mau cari aman. Rawong saya gigi, uya-uya kepengen melayu, boleh selamat. Boleh selamat? Tapi selamatnya rata kok. Apa ngering ini? Boleh selamat. Lalu dikejar. Terus ada yang tahu kalau Musa sudah hampir sampai di pinggir lautan. Kalau begitu saya instruksikan supaya segera kejar. Nanti dulu saya mau ikut, saya sendiri yang akan mengejar. Oke. Dia sendiri ngejar. Presiden di ngejar. Rajanya sendiri yang Fir'aun sendiri yang mengejar. Biar aku yang patahkan lehernya. Kejar sama Fir'aun. Ngeri ya, kalau sudah negara hancur ngeri nah. Pokoknya kok kerja, nemu mangan sampai empol gedang dijukui, dipangan. Karena keluar itu takut. Persis kata orang tua di zaman melawan Belanda. Semua orang mengungsi di tempat-tempat yang sepi di gunung-gunung. Karena dia cari aman, yang penting bisa hidup. Jadi waktu itu rumah mewah tidak ada artinya, mobil mewah tidak ada artinya, karena semuanya tidak lebih berharga dari nyawa. Kalau musim damai seperti ini, uang ada artinya, rumah pakai gengsi-gengsian, mobil pakai gengsi-gengsian. Kalau negara perang tidak ada, nah, mobil di pinggir jalan ini banyak mewah-mewah tidak ada harganya, rumah semuanya kena bom. Anggaplah seperti itu situasi dan kondisi yang terpuruk. Musa, kau berhenti Musa, berhenti. Dia bilang, wah, dia bingung, panggil dengar. Waduh, tahu aja dia cuma Fir'aun sama teman-temannya ini. Langsung dia, ya Allah. Kira-kira Musa itu berdoa apa enggak? Dia punya Tuhan. Dia tidak khawatir, dia tidak takut. Dia hanya takut kepada Tuhan. Lalu dia berdoa kepada Tuhan. Apa doanya? Ya Allah, Engkau tempat menyelamatkan diriku. Engkau adalah tempat pelarianku. Musa, ambil itu tongkat, pukulkan ke laut. Apa? Ambil itu tongkat, pukulkan ke laut. Surat Asy-Syu'ara namanya ceritanya. Coba itu ayat 63. Ya Allah, Allahumma lakal hamdu mustaka wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyyil. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji adalah milik-Mu dan aku hanya wadul karo panjenengan. Wadul itu biasanya apa? Melap. Kok keadaan kayak begini ini bagaimana? Wa antal musta'an. Wa antal musta'an. Engkau adalah tempat di mana aku cari aman. Engkau adalah tempat di mana aku cari aman. Wala haula wala quwata illa billah. Allah berfirman, Musa, fa'aukhayna ila Musa anidrib bi'asakal bahr fanfalaqa fakana kullu firqin kattawdil adim. Fa'aukhayna, adrib itu maknanya apa? Pukul. Asoka itu tungkat. Al-bahr, fanfalaqa, maka terus tiap-tiap kelompoknya liwat. Jadi berurutan kattawdil adim. Dipukulkan lagi tongkatnya, kemudian kembali semua. Baru dia bilang, oh, amanna birabbil alamin. Apa? Amanna birabbil alamin. Apa artinya? Musa, aku tobat Musa.
Aku mau beriman kepada Tuhanmu, Tuhan Rabbul Amanna Rabbu Musa wa Harun. Amanna Rabbu Musa wa Musa, aku tobat. Berikan aku kesempatan kandake pangeranmu. Aku tobat Musa. Aku beriman karo Tuhane Musa, karo Tuhane Harun. Nyambut nyawa sama sini. Kasep on pe on. Fir'aun wis kasep, kowe kok gembor-gembor arep iman Tuhane Musa karo Tuhane Harun. Sudah terlambat. Kalian kemarin kemana? Wingi ringdi. Bukankah kamu Tuhan? Gusti, iki apa wis wayahnya? Cabut aja, entrok. Tarik aja. Akhirnya mati apa tidak? Itulah orang yang sombong, pasti matinya hina. Orang yang sombong matinya hina. Makanya kita belajar dari ayat ini bahwa Tuhan pasti akan menyelamatkan Musa dan tentaranya. Artinya Tuhan pasti menyelamatkan kebenaran dan keadilan. Allah firmankan, Allah kasih kabar bahwa Fir'aun membunuh bayi laki-laki yang lahir. Itu menggambarkan bahwa kekuasaan yang otoriter sewenang, bahkan dia menginjak-injak ke manusia. Mudah-mudahan ini sudah terlalu malam. Ada manfaat dan barokahnya. Apa yang kita dapatkan? Yang kita dapatkan jadilah orang yang terus tidak pernah henti-hentinya belajar tentang kasih sayang. Jangan pernah kau putus asa. Dan teruslah kalian belajar tentang apa itu keadilan, tentang apa itu kekuasaan, tentang apa itu kemanusiaan, tentang apa itu kekuatan dan persatuan. Apalagi di Indonesia tentang sistem demokrasi yang dibangun. Indonesia umurnya masih muda, mungkin belum ada 100 tahun, belum ada 1 abad. Negara saja yang berabad-abad bisa hancur karena kesewenang-wenangan orang yang punya kekuasaan. Kalau Indonesia mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Indonesia kalau memang betul terimplementasi, pertama adalah ketuhanan yang maha, insya Allah kita tidak takut kecuali takut kepada Tuhan. Itu artinya bahwa Indonesia mudah tetap Indonesia aman, selamat dan abadi. Apa yang kau ambil? Bahwa selamanya ketidakadilan itu tidak akan pernah tertolerir. Bahwa selamanya ketidakkemanusiaan itu tidak akan pernah bisa diterima. Dan itu akan menjadi sejarah sepanjang sampai hari kiamat. Kata Fir'aun berarti kata kekuasaan yang otoriter. Kata Musa adalah sosok pejuang pelawan ketidakadilan, melawan ketidakadilan. Itu jadi 2 simbol. Musa, Fir'aun. Fir'aun kekuasaan otoriter. Musa adalah pejuang melawan ketidakadilan. Itu inti yang kita bisa dapatkan. Terima kasih, mohon maaf. Dalam kajian Ramadan ini mudah kalian tambah segar sarafnya, tambah segar jiwanya, tambah mari berdoa iso balik, berdoa iso beli duit. Sebelum kawin iso kawin besok pom bujune rumah, kok calon orang ini. Terus yo golek, apa? Golek. Lah kowe di bujurut. Kowe di bujurut. Lah iki nanggur. Ku berbodoh kok. Talene. Sama cek ini. Tampil apa? Lho, tampil enggak tahu. Di gawe geli aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
will feel